FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Serbuk Senin Berbuku bersama saya Ribu Tawadi. Untuk kesempatan malam Selasa tanggal 8 Juni 2026. Terima kasih yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Dan terima kasih juga ya yang masih join di live TikTok saya di Tukang Ngoceh. Dan saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di 08554200912. Ada Adi di Kajen. Tetap stay tune aja nih di Serbuk. Terus sambil pamerin uang baru 18.000. Ada ya. Memang ya, netizen kita itu luar biasa ya. Kreatif banget ya. Oke deh, kita lanjut lagi untuk baca bukunya di bagian berikutnya. Bagaimana kemudian perjalanan yang akan ditempuh oleh Urdaneta ini akan menjadi kisah yang menarik. Nah, ini dia. Kita mulai dari kita lanjut dari ini paragraf berikutnya. Seperti Urdaneta, orang yang dipilih untuk memimpin ekspedisi ini, Miguel Lopez de Legazpi, adalah seorang Baski yang telah direkomendasikan olehnya. Legazpi adalah pilihan yang mengejutkan. Dia memiliki pengalaman 29 tahun lamanya dalam bidang administrasi di Spanyol Baru, tetapi sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang militer atau kelautan. Dia digambarkan oleh salah satu saingannya untuk jabatan tersebut ya, sebagai seorang lelaki yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan kanannya. Tetapi dia akan terbukti menjadi komandan yang hebat. Pada hari Selasa 21 November 1564, 4 jam sebelum matahari terbit, kapal utama menembakkan meriamnya dan mengibarkan layar utamanya menyambut angin. Mulai menyusuri Teluk Melesa dari Navidad, diikuti oleh kapal-kapal lainnya. Suasana hati kepala Mualim Esteban de Rodriguez sangat bersemangat. Saya menjamin akan melakukan semua yang mungkin dilakukan untuk menyukseskan usaha ini, tulis Legazpi. Urdaneta turut serta bersama 3 orang biarawan Agustinian lainnya yang ditugasi menyebarkan iman Kristen di dunia baru. Penginjilan adalah unsur utama. Raja telah memerintahkan ekspedisi itu untuk menyebarkan panduan suci guna membentangkan dan mengibarkan panji-panji Kristus di bagian terjauh dari pulau-pulau itu, dan mengusir iblis dari kepemilikan tirani yang dipegangnya di sana selama ini. Kapal diarahkan untuk menelusuri rute yang sama persis dengan yang diambil oleh Villalobos. Tugas utama perjalanan ini pada intinya adalah untuk memecahkan masalah rute pulang, yang mana keterlibatan Urdaneta sangat penting. Legazpi sama sekali tidak meragukan akan hal ini. Pastor Andres ikut dalam perjalanan ini atas perintah sang raja sendiri. Jadi ketika saatnya tiba, Anda atau perwira lainnya akan memilih kapal dan awaknya untuk perjalanan pulang, dan Anda akan memastikan Pastor Urdaneta ikut dengan kapal itu. Karena kami yakin dia akan memegang tanggung jawab utama dalam nama Tuhan atas keberhasilan usaha ini, karena pengalaman dan pengetahuannya tentang pola angin musiman di belahan dunia tersebut. Oleh karena itu, kemanapun kapal itu pergi, pastikan Pastor Urdaneta ada di dalamnya dan bersama kapten yang dipilihnya. Pengaturan lain tidak akan ditoleransi. Namun ada detail yang tidak menyenangkan dalam rencana besar tersebut. Raja muda di Spanyol Baru harus menunjukkan kepada Raja Philip bahwa selama diskusi kami, biarawan Urdaneta menyampaikan peringatan kepada kami bahwa jika ekspedisi ini dikirim ke Filipina, dia akan menolak berangkat, dan jika dia menolak,
semua biarawan Agustinian lainnya, katanya, akan mengikutinya. Namun, tanpa sepengetahuan Urdaneta, justru kepulauan itulah yang menjadi sasaran misi ini. Dengan tujuan berdagang rempah-rempah dan mendirikan pangkalan permanen. Untuk mencapai sasaran misi ini, Legazpi disumpah untuk menjaga kerahasiaan dan mendapatkan perintah tersegel yang tidak boleh dibukanya sampai armadanya sudah jauh di tengah laut. Pelayaran itu dimaksudkan untuk menjadi semacam laboratorium ilmiah untuk kegiatan eksplorasi. Urdaneta bersikeras agar para mu'alim menyimpan catatan posisi mereka dengan sempurna melalui pengamatan garis lintang berdasarkan benda langit dan berusaha sebaik mungkin untuk menentukan garis bujur. Urdaneta yang sangat mementingkan akurasi selalu memeriksa pekerjaan mereka, sesuatu yang menghina harga diri mereka. Salah satu tujuan dari pengamatan maritim yang obsesif ini adalah harapan untuk pada akhirnya menyelesaikan masalah letak garis batas wilayah antara bangsa Spanyol dan Portugis. Mereka menghadapi gangguan yang biasa ditemui selama ekspedisi pelayaran. 8 hari setelah keberangkatan, kapal pengintai San Lucas bergegas pergi secara diam-diam dan tidak pernah terlihat lagi. Kapal kecil ini sangat berharga untuk menjelajahi perairan dangkal yang tidak berani dilalui oleh kapal-kapal besar. Dengan kemampuannya untuk mendarat dan mendapatkan perbekalan dalam situasi seperti itu, kepergiannya merupakan pukulan serius. Mereka sudah berada jauh di tengah lautan ketika Legazpi mendapat tugas yang tidak menyenangkan untuk mengumpulkan para perwira senior dan biarawan, lalu membacakan perintah tersegel tersebut bahwa mereka harus mendarat di pulau-pulau yang berbatasan dengan Kepulauan Maluku, misalnya di Filipina, dan pulau-pulau lainnya yang adalah bagian dari wilayah yang mulia dan dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Anda akan mengarahkan jalur kapal langsung ke pulau-pulau itu dalam upaya untuk memperluas kerajaan Kastilia melalui perdagangan dan perniagaan serta cara lainnya yang sah. Anda boleh mendirikan pemukiman di sana jika diinginkan. Apapun yang dipikirkan oleh Urdaneta dan para biarawan lainnya tentang hal ini, tidak ada jalan untuk pulang. Pengkhianatan itu dilunakkan oleh pengetahuan bahwa mereka dapat menyebarkan iman Kristen kemanapun mereka pergi. Mereka meneruskan perjalanan dengan lancar, mengikuti jejak Villalobos. Mereka berhenti di Guam, pulau pencuri, tempat mereka dilempari batu sekaligus diajak berdagang, serta penduduknya berperilaku sesuai reputasinya dengan mencoba menipu orang asing dalam melaksanakan barter. Berulang kali, mereka mengirimkan wadah berisi pasir atau rumput, dan di atasnya ditumpuki nasi. Namun, bahkan minyak kelapa pun ditemukan bercampur air. Menjelang keberangkatan, mereka menemukan seorang awak kabin hilang. Ketika tubuhnya yang dipotong-potong ditemukan, orang-orang Spanyol melakukan serangan balasan, membakar rumah-rumah, dan menggantung orang-orang yang mereka pikir bertanggung jawab. Ekspedisi itu telah belajar dari kesalahan Villalobos yang mendarat di pantai Mindanao yang tidak menyediakan perbekalan apapun. Pada tanggal 13 Februari, sekitar pukul 9 pagi, kami melihat daratan muncul di depan. Mereka telah tiba tepat di tempat yang mereka tuju, Pulau Kembar Samar dan Leyte, yang oleh pendahulunya diberi nama Las Filipinas.
Kontak awal cukup meyakinkan. Perahu kecil yang masing-masing berisi sekitar 20 orang mendarat keesokan harinya. Kami melihat rumah-rumah kecil yang tampaknya telah ditinggalkan. Meskipun demikian, setelah beberapa saat lamanya, sekitar 50 orang laki-laki keluar menemui kami. Mereka telanjang, kecuali kain di pinggangnya dan tato di sekujur tubuhnya. Mereka membawa perisai dan lembing dengan bilah besi yang dibuat dengan baik. Beberapa orang memakai gelang emas di pergelangan kakinya. Mereka cukup damai, percaya, dan berkelakuan baik. Namun, rumah-rumah yang ditinggalkan menghadirkan kisah yang berbeda. Saat para pendatang menjelajahi pulau-pulau untuk mencari makanan, mereka diamati dengan rasa curiga yang tinggi, terkadang dengan permusuhan terbuka. Tak jarang warga pribumi mengambil semua makanan dan harta bendanya, meninggalkan desanya dan masuk ke dalam hutan. Dalam kasus lain, terjadi konfrontasi agresif di tepi hutan. Di tepi pantai. Kebutuhan untuk melakukan barter demi mendapatkan perbekalan menjadi makin penting dan mereka terhambat oleh ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat melalui juru bahasa Melayu mereka. Pendekatan yang diambil Legazpi adalah selalu menunjukkan itikat baik dan niat damai, tetapi terbukti sulit untuk menahan awak kapalnya yang kelaparan. Akhirnya, dia memohon kepada para biarawan di kapal, apakah diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan makanan di bawah ancaman kematian. Urdaneta menerima permohonan kelonggaran ini dan serangan pun dilakukan. Barulah ketika mereka mendapatkan bantuan seorang penerjemah Muslim yang bisa berbicara bahasa Melayu sekaligus bahasa setempat. Ketegangan mereka dan alasan-alasan yang mendasari sikap permusuhan itu dijelaskan. Sekelompok orang Portugis jahat yang tidak dapat dibedakan dari para pendatang baru ini telah menyerang, membunuh, dan menculik penduduk setempat. Sekarang, setelah dapat berkomunikasi melalui penjuru bahasaan, ganda, dan pemberian hadiah kepada kepala suku setempat, ketegangan pun berkurang. Sementara itu, tukang kayu kapal sedang bekerja memperbaiki San Pedro untuk percobaan perjalanan pulang. Ketika kapal sudah siap, muncul keputusan penting. Haruskah mereka mencoba mendirikan pemukiman di pulau-pulau tersebut? Para biarawan menentangnya dengan dua alasan. Pertama, keyakinan Urdaneta bahwa pulau-pulau tersebut berada dalam zona Portugis. Namun mereka punya keberatan kedua yang lebih mendalam, penghormatan terhadap hak-hak orang pribumi. Mereka harus dapat dengan bebas memilih untuk menerima atau menolak hak masuknya orang asing dan menetap di sana. Itu adalah keberatan kecil yang jarang terdengar dalam sekian abad kejayaan ekspansi bangsa Eropa di era pengibaran spanduk di pantai asing di seluruh dunia dan mengeklaim hak otomatis kepemilikan atas nama raja mereka. Namun, mengingat instruksi raja, keputusannya sudah bisa dipastikan. Oleh karenanya, Legazpi bekerja keras dan menunjukkan sikap damai. Sementara itu, di manakah lokasi yang paling cocok untuk mendirikan pemukiman yang diusulkan? Ekspedisi sampingan telah dikirim untuk menjelajah Pulau Cebu. Cebu adalah tempat yang penuh kenangan dan pertanda buruk bagi orang Spanyol. Di tempat inilah Magellan tewas dalam perang dan 27 orang lainnya terbunuh dalam sebuah perjamuan makan. Tetapi
kelompok pengintai melaporkan kembali dengan membawa kabar baik. Penduduknya padat, tanahnya subur, dan memiliki pelabuhan yang sangat baik. Sejarah lama dan keinginan telah menggerakkan Legazpi yang umumnya memiliki sifat damai untuk melakukan pembenaran post hoc. Saya memutuskan untuk membawa armada ke pulau itu dengan tujuan mewujudkan perdamaian dan menjalin persahabatan dengan orang-orang di sana, serta meminta mereka untuk menjual makanan kepada kami dengan harga yang pantas. Jika mereka menolak, saya bertekad untuk menyatakan perang. Sebuah langkah yang saya pandang dapat dibenarkan dalam kasus ini, karena di kota pelabuhan inilah Magellan dan kapalnya diterima dengan baik, lalu kepala suku dan rakyatnya dibaptis. Setelahnya, Magellan dan lebih dari 30 anak buahnya terbunuh, dan beberapa orang Spanyol yang tersisa telah diusir dari tanah itu. Meski sebagai seseorang yang taat dan dekat dengan Ordo Agustinian, kesetiaan Legazpi yang tak tergoyahkan kepada raja absolut mengalahkan keraguan religius. Seorang biarawan lainnya, Martin de Rada, setelahnya melanjutkan keberatannya atas taktik seperti ini. Penaklukan apapun yang dilakukan di pulau-pulau ini dengan kekuatan senjata adalah hal yang tidak bisa dibenarkan, meskipun ada alasan baik untuk melakukan hal tersebut. Namun, keberatannya sia-sia. Pada hari Senin, Paskah, 22 April 1565, armada masuk ke ruang pandang di Cebu. Hampir 44 tahun telah berlalu sejak kedatangan Magellan. Masyarakat setempat yang mengamati di pantai hanya merasakan ancaman. Melakukan kontak dengan kepala suku di pulau itu, Tupas, terbukti memakan waktu yang lama dan proses yang rumit. Dia mengirimkan pesan dari daratan bahwa dia akan datang, tetapi tidak kunjung muncul batang hidungnya. Dengan alasan dia takut untuk naik ke atas kapal asing. Dengan alasan dia sakit. Tidak diragukan lagi. Sang kepala suku tidak yakin harus berbuat apa dengan kunjungan kedua dari Kastilia ini. Kenangan Magellan tidak diragukan lagi, masih tertanam cukup dalam di ingatan masyarakat Bisaya. Sebuah ultimatum akhirnya disampaikan oleh sang juru bahasa, bahwa Tupas telah melanggar janjinya, bahwa dia harus datang dan memberikan penghormatan kepada perwakilan Raja Spanyol dan berdamai. Suasana di pantai menjadi lebih mengancam. Sejumlah besar orang bersenjata berkumpul untuk menentang pengunjung yang tidak diinginkan. Sekarang merasa frustrasi dan khawatir untuk keamanan mereka sendiri, Legazpi memberikan perintah untuk membombardir kota. Raungan dan pecahan meriam membuat takut kerumunan orang. Orang-orang melarikan diri kembali ke dalam hutan, membawa serta harta benda, makanan, ternak, perempuan, dan anak-anak mereka. Orang-orang Spanyol mendarat dan mendapati seluruh tempat ini telah ditelantarkan. Dan yang lebih buruk lagi, bagi orang-orang yang kelaparan itu, mereka tidak menemukan makanan untuk dijarah. Namun, suasana hati yang suram terangkat oleh penemuan luar biasa. Di antara barang-barang yang ditemukan di salah satu gubuk, seorang tentara menemukan sebuah benda yang dibungkus dengan kain sutra. Di dalamnya ada patung bayi Kristus berbaring dalam kotak kayu pinus kecil, mengenakan kemeja kecil dari linen Flanders dan topi beludru. Semuanya dijaga dengan sempurna, kecuali salib di atas globe yang dipegang di tangannya sudah hilang. Hal itu dianggap sebagai tanda takdir bahwa Tuhan ingin orang Kastilia
membangun gereja, dan mendirikan pemukiman di Cebu. Rupanya, itu adalah patung yang diberikan oleh Magellan kepada seorang pribumi yang masuk Kristen, Juana, istri Hamubon. Di Cepu, mereka mendapatkan gagasan tentang hubungan perdagangan yang berharga di wilayah itu. Pulau itu berada di lokasi yang cukup strategis untuk menerima barang-barang dari Tiongkok. Tempat Jung rutin mendatangi Filipina, membawa sutra, gading, batu giok, dan porselen, dan dari Kepulauan Maluku yang kaya rempah-rempah. Prioritas utama orang-orang Spanyol adalah makanan. Serangan dilakukan untuk mencari perbekalan. Semangat sedang membara di antara para penyusup, tetapi mereka benar-benar putus asa. Penyergapan balasan oleh lawan pada malam hari membuat mereka dalam keadaan tidak nyaman. Tingginya perasaan tidak aman menyebabkan Legazpi memerintahkan pembangunan benteng pertahanan di pantai. Saat hari-hari berlalu, situasi mulai mencair. Masyarakat setempat juga kekurangan makanan dan mereka kini tidak dapat memancing ikan di teluk. Kombinasi taktik kekerasan, hadiah, dan pertunjukan niat baik berhasil melunakkan kepala suku dan rakyatnya. Legazpi mengusulkan pengampunan resmi atas pembunuhan yang dilakukan pada masa Magellan, sebuah istilah hukum Eropa yang mungkin tidak dapat dipahami oleh masyarakat setempat. Pada akhirnya, Tupas pun muncul. Bersama dengan kepala suku lainnya, Tamunan, mereka melakukan upacara sedarah dengan Legazpi. Masing-masing mengeluarkan darah dari dadanya dan mencampurkannya ke dalam cangkir air yang kemudian diminum oleh semua orang. Ini adalah satu-satunya bentuk perjanjian yang diakui oleh masyarakat Cebu. Terdapat kesalahpahaman besar mengenai pentingnya hal tersebut. Bagi suku Bisaya, hal itu tidak lebih daripada sekadar mengizinkan perdagangan damai. Dari pihak orang Spanyol, ini bukan sekadar pemberian izin untuk mendirikan pos perdagangan. Mereka meyakini berdasarkan keputusan kepausan, mereka diberikan kekuasaan atas penduduk pulau-pulau tersebut yang merupakan abdi sah dari Raja Spanyol. Penduduk pulau yang murah hati diberikan pengampunan atas pembantaian Magellan dan anak buahnya. Legazpi cukup jeli untuk melihat sekilas kesenjangan budaya dalam prosesnya. Tetapi membaca tanggapan mereka sebagai tanda pengkhianatan kaum pribumi. Saat bertatap muka dengan penduduk pribumi, mereka menyetujui segalanya. Tidak pernah mengatakan tidak terhadap usulan apapun. Namun begitu berbalik, mereka tidak pernah menepati janjinya dan tidak mempunyai konsep tentang kejujuran dan ketulusan. Secara realistis, bagi suku Bisaya, orang-orang Eropa telah terbukti menjadi sumber masalah yang terus muncul, dan mereka hanya ingin agar orang-orang Eropa segera meninggalkan tanah mereka. Tetapi saat dihadapkan pada masalah ketidakseimbangan sumber daya militer, jawaban tidak bukanlah suatu pilihan. Oke, itu dia sekilas mengenai bab 14. Kita akan lanjutkan ceritanya minggu depan di Serbuk Senin Berbuku. Hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.